Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Muradi wal-Mukarramah Al-Ustazah Ainun Jariyah Al-Magister, ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadhil qa'ah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pertemuan guru bahasa Arab, sekaligus kita mengadakan seminar guru bahasa Arab yang insya Allah akan disampaikan oleh dua orang narasumber yang di depan ini, sebagaimana yang tertera dalam rundown Olimpiade Bahasa Arab di jadwal kita, yang seharusnya tadi dimulai jam 10.30 karena berhubung sesuatu dan lain hal. Pembimbingnya juga ya lagi mendampingi siswanya, sehingga kita baru terlaksana pada saat ini. Mungkin tidak berpanjang lebar, akan saya sampaikan. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Muradi MAgi. Beliau adalah wakil dekan sekaligus Dewan Pakar Imla daerah Kalimantan Selatan. Beliau akan menyampaikan materi tentang pembelajaran bahasa Arab bermakna dan menyenangkan dalam konsep Merdeka Belajar. Pada tem kedua nanti akan disampaikan oleh Ustazah Ainun Jariyah SAG MPDE. Beliau adalah guru bahasa Arab Man 4 Banjar, Man PK ya, Martapura, yang mengambil tema tentang merancang pembelajaran interaktif dengan kelas UIN. Untuk kesempatan pertama ini kita persilahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Ahmad Muradi MAgi untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syukran katsiran ila rais al-jalsah alladhi a'tani yani al-fursah, hadhihi al-fursah as-saminah li taqdim amamakum jami'an al-waraqah al-bahsiyah wa al-mukarram wal-muhtaram al-asatidz al-muallimun wal-muallimat alladzina yusharikuna fi hadhihi an-nadwa, wa al-karimah al-mutahadditsah as-saniyah Ustazah Ainun Jariyah, wa al-lajnah hadhihi al-musabaqah fi aw lil-lughati al-arabiyyah
wa bil khusus raisan yani al Ustaz Taufikur Rahman wa huwa aidan ka rais MGMP madan aku bil Arabia MGMP Majma' al-Lughah al-Arabiyyah. Tayyib. Al-mawdu' alladhi sa'uqaddim amamakum jami'an tahta unwan pembelajaran bahasa Arab bermakna dan menyenangkan dalam konsep merdeka belajar. Wa insyaallah yumkin sa'atahaddas bil lughah Indonesia. Wa ra'aitu minal musyarikin fi hadin nadwah yani al-asatiz wal asatidah mu'zamuhum takharraju min jami'at at-tashar islamiyah hukumiyah. Maka unsitu yani minal asma. Baik. Baik. Syukran. Baik. Tema yang diberikan oleh panitia kepada saya itu kurang lebih kurang dari 1 minggu yang lalu ya. Nah, ini sempat berpikir juga nih apakah sempat menulis atau tidak. Dari 1 minggu yang ada saya sempatkan 2 malam menulis 2 malam dan akhirnya Jumat pagi kita share link Google Drive-nya ke Pak Taufikur Rahman. Jadi kalau Bapak Ibu pengen filenya itu bisa berhubungan dengan Pak Taufikur Rahman. Baik. Untuk memahami tema yang ada ini tentu yang menjadi fokus utama kita adalah apa makna dari merdeka belajar. Ya, saya memahami mulai dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim ketika beliau menyampaikan pidatonya tepat di 28 November 2019 di Hari Guru Nasional itu. Dari apa yang beliau sampaikan terkait merdeka belajar itu, saya mencoba untuk menyimpulkan ada 4 hal. Pertama adalah minimalisasi tugas guru sebagai administrasi, secara administrasi. Yang kedua, tidak diberlakukan ujian nasional. Yang ketiga, kurikulum perlu ditinjau ulang supaya siswa dapat belajar sesuai minat dan bakat. Dan yang keempat adalah hendaknya guru melakukan inovasi dalam pembelajaran. Nah, 4 hal inilah yang dilakukan dalam hal ini pemerintah untuk mencoba bagaimana mengurangi tugas guru secara administrasi. Dibuktikan dengan misalnya munculnya RPP 1 halaman ya. Meskipun tidak mungkin kayaknya. Minimal 2 halaman. Oke. Kemudian tidak diberlakukan lagi ujian nasional dan sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema yang ada, merdeka belajar di sini di antara maknanya adalah atau di antara prinsipnya itu adalah bermakna dan menyenangkan. Sebagaimana kita pahami, ada sebagaimana kita juga alami atau sebagaimana yang kita
rasakan atau kita mendengar langsung dari anak didik kita, yang namanya bahasa Arab itu sangat sulit kan gitu. Nah, lalu ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, bagaimana supaya pembelajaran bahasa Arab itu bisa menyenangkan bagi peserta didik atau bagi siswa kita. Ini sudah tampil ya di situ? Sudah tampil. Sudah. Oke. Nah, ini yang tadi kita bacakan. Nah, poin yang ingin kita bicarakan lebih jauh adalah terkait dengan bahwa merdeka belajar itu mengarah kepada dua sisi sekaligus. Yang pertama atau al-awwal huwa al-mudarris nafsuhu, guru itu sendiri sebagai pendidik. Dan yang kedua adalah siswa sebagai peserta didik. Bagaimana hubungan konsep merdeka belajar dengan pembelajaran bahasa Arab? Nah, oleh karena itu fokus dari apa yang saya tulis lewat artikel ini yang saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana pembelajaran bahasa Arab itu bisa bermakna dan menyenangkan sesuai dengan konsep merdeka belajar itu sendiri. Saya mencoba untuk searching beberapa artikel terkait dengan konsep merdeka belajar, kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab itu. Yang terbaru itu dari 2021 sampai 2022, saya baru menemukan ada 4 artikel yang terbaru. Saya bacakan, misalnya judulnya adalah Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk Pustakawan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian saya bersama tim yang lain juga ada menulis tentang aktivitas para pengajar dan mahasiswa dalam belajar bahasa Arab secara online dalam perspektif merdeka belajar. Kemudian ada lagi Jailani tahun 2022 itu ada nulis tentang pembelajaran bahasa Arab berbasis kurikulum merdeka di pondok pesantren. Dan yang terakhir adalah konstruk pembelajaran bahasa Arab dalam lokus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 4 artikel ini semuanya mengarah kepada mahasiswa sebenarnya sebagai objek penelitiannya. Nah, sementara di sini tentu saja tidak hanya untuk mahasiswa ya, tapi juga untuk para siswa di tingkat sekolah dan madrasah. Baik. Nah, perlu kita pahami bahwa prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka itu ada 5. Pertama, memperhatikan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan, menciptakan iklim pembelajaran sepanjang hayat bagi peserta didik, mendukung perkembangan peserta didik secara holistik, pembelajaran yang relevan, dan yang terakhir adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita kaitkan dengan bahasa Arab atau pembelajaran bahasa Arab, bisakah kita menjawab dari 5 prinsip ini yang terkait dengan bahasa Arab itu sendiri? Apakah kita sudah mengetahui tingkat tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik terhadap bahasa Arab itu sendiri? Nah, tentu ini memerlukan cara untuk bisa mengetahui bagaimana perkembangan pencapaian penguasaan peserta didik terhadap bahasa Arab. Kemudian
apakah peserta didik kita itu sudah memahami dengan baik bahwa belajar bahasa Arab itu penting. Ya. Tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh siapa tadi yang mewakili gubernur Kak, apa? Kepala Dinas Pendidikan ya. Bahwa menguasai bahasa itu akan terjamin kesejahteraannya ya, kesejahteraannya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah apakah kita sudah memastikan bahwa bahasa Arab, peserta didik itu memahami secara holistik makna dari bagaimana dia dapat belajar bahasa Arab dengan baik. Kemudian apakah pembelajaran yang kita terapkan terhadap mereka relevan terhadap kebutuhan mereka dan memang akan bermanfaat ya, untuk masa depan mereka. Nah, tentu ini perlu usaha-usaha kita sehingga peserta didik itu memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan pembelajaran bahasa Arab. Saya mengutip dari artikelnya Kristanto di tahun 2020. Beliau mengatakan bahwa ada dua spirit dalam konsep Merdeka Belajar. Yang pertama adalah inovasi dan yang kedua adalah budaya belajar. Nah, berarti di sini sebenarnya kita sebagai guru itu yang menjadi faktor utama ya, atau aktor utama untuk bisa menggerakkan yang namanya Merdeka Belajar ini. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah budaya belajar itu sendiri. Kita misalnya mengajarkan membaca kepada siswa. Apakah kita juga mengajarkan kepada siswa bagaimana membiasakan untuk membaca? Nah, misalnya membiasakan siswa untuk memastikan mereka membaca gitu. Apakah misalnya kita sebagai guru itu sendiri setiap hari itu sempat gak membaca? Apakah membaca dalam artian mendalami lagi terkait dengan materi ajar, atau misalnya informasi-informasi baru terkait dengan bagaimana pembelajaran di era sekarang ini. Nah, tentu diperlukan adanya budaya belajar itu sendiri. Ya. Kemudian kalau kita mengutip dari Rusadi tahun 2020, dia mengatakan bahwa orientasi Merdeka Belajar adalah bagaimana siswa dapat literasi ya. Sebenarnya secara konten pembelajaran bahasa Arab itu sudah sangat padat dengan literasi. Ada menyimak, berbicara, membaca, menulis, itu kan literasi semua. Nah, lalu bagaimana kita bisa membudayakan ya, supaya kita dan siswa itu terbiasa dengan atau menjadi sebuah kebudayaan yang melekat dalam diri kita untuk meningkatkan keterampilan berbahasa kita. Nah, terkait hal yang juga penting untuk kita sikapi atau kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada para peserta didik untuk selalu belajar, kemudian memahami dengan baik apa yang menjadi impiannya di kemudian hari, sehingga dia termotivasi untuk menguasai bahasa Arab. Nah, tentu ada banyak aspek yang bisa kita lakukan
dalam bentuk motivasi itu misalnya dengan adanya media belajar ya, kemudian menggunakan berbagai metode strategi sehingga motivasi belajar para siswa itu selalu terbangun. Nah, terkait dengan yang poin yang ketiga ini, kita yakin bahwa para guru bahasa Arab itu memahami dengan baik perkembangan teknologi, ya, yang mana itu menjadi alat bantu kita untuk mengajar bahasa Arab. Ada berbagai aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, dalam kesempatan ini kita tidak membicarakan tentang media apa ya. Nanti pembicara yang kedua nanti bisa membicarakan itu terkait dengan aplikasi itu. Dan kita di sini hanya dalam tataran teoritis dan juga filosofis. Baik. Sebagaimana di tema kita bahwa bagaimana kita bisa menciptakan suatu pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Di sini ada dua hal ya yang perlu kita bedakan. Ada yang namanya belajar hafalan dan belajar bermakna. Nah, belajar hafalan itu adalah aktivitas pembelajar yang mencoba menghafalkan informasi atau materi pembelajaran baru tanpa menghubungkannya dengan konsep-konsep lain. Taruhlah misalnya materi misalnya istima atau misalnya muhadasah kalam ya. Kemudian kita minta siswa untuk menghafal misalnya dengan berbagai prosesnya. Nah, itu baru belajar hafalan. Belum sampai kepada belajar bermakna. Nah, belajar bermakna itu adalah aktivitas pembelajar yang menghubungkan informasi atau materi baru dengan konsep-konsep lainnya. Contohnya adalah di sini misalnya belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung apa yang dipelajari dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan orang atau guru menjelaskan materi pembelajaran. Nah, di sini berarti ada praktek, artinya menumbuhkan psikomotorik dari para siswa untuk dapat mengalami terkait dengan pembelajarannya. Misalnya tadi muhadasah dalam maharah kalam misalnya. Tentu kita sering misalnya mengajar materi kalam dengan muhadasah itu, kemudian dengan menggunakan strategi misalnya bermain peran ya. Kemudian para siswa diminta untuk berperan sesuai dengan materi muhadasah tersebut. Nah, lalu bagaimana supaya semua para siswa kita itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama? Nah, mungkin masalahnya nanti waktu ya, yang cuman 1 minggu itu 3 JPL dari salah ya, cuman 3 JPL misalnya dalam 1 minggu. Nah, di sini tentu memerlukan kreativitas kita untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa. Nah, saya mengutip dari pendapatnya, di sini tidak saya tulis ya. Di artikelnya saya tulis pendekatan atau strategi pembelajaran agar terjadinya pembelajaran bermakna. Pertama adalah kita sebagai guru nih, terimalah peserta didik apa adanya. Terkadang, mohon maaf misalnya kalau kelasnya banyak, kalau kelasnya 1 itu kan ya
cuma kelas itu yang kita ajar. Tapi kalau kelasnya banyak sampai E, sampai F, sampai G misalnya, masing-masing kelas itu kan punya apa istilahnya karakter yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Lalu terkadang kita membeda-bedakan, membanding-bandingkan. Nah, sebaiknya terimalah peserta didik apa adanya. Kemudian yang kedua, kenali dan bina peserta didik melalui penemuannya terhadap dirinya sendiri, terhadap diri sendiri. Kalau kita kaitkan dengan misalnya gaya belajar itu kan ada apa namanya visual, ada auditori, ada kinestetik. Nah, tentu masing-masing peserta didik kita itu berbeda dari sisi gaya belajarnya, dan tentu juga akan berbeda pendekatan dan strategi yang kita gunakan. Yang ketiga, usahakan sumber belajar yang mungkin dapat diperoleh peserta didik untuk dapat memilih dan menggunakannya. Ya. Dan yang keempat, gunakan pendekatan inquiry discovery. Ini artinya lebih kepada pemecahan masalah ya. Bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri dalam belajar. Kemudian yang kelima adalah tekankan pentingnya pendekatan diri sendiri dan biarkan peserta didik mengambil tanggung jawab sendiri untuk memenuhi tujuan belajarnya. Kita berpindah sekarang kepada pembelajaran menyenangkan. Di sini kita ringkaskan saja bahwa pembelajaran menyenangkan itu adalah pembelajaran yang suasananya mampu menarik perhatian pembelajar dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pengajar sehingga proses pembelajaran berjalan tidak membosankan. Nah, ini diperlukan guru yang memang kreatif ya. Kreatif, kemudian selalu mencari hal-hal yang baru. Tapi kalau sudah guru yang ya terbiasa dengan metode itu saja, ya tentu tidak akan menyenangkan jadinya bagi siswa. Nah, terkait dengan bahasa Arab itu sendiri, saya mencoba menyimpulkan ada 4 hal supaya pembelajaran itu bermakna dan menyenangkan. Yang pertama adalah berfokus pada tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Di antara sebab pembelajaran itu kurang bermakna dan juga kurang menyenangkan itu karena tidak fokus. Misalnya kita mengajar maharah qiraah misalnya. Qiraah. Yang kita ingin ajarkan kepada siswa kita itu qiraah apa dulu? Apakah qiraah dalam artian membaca atau memahami? Kan beda itu. Membaca untuk memahirkan pengucapan, pelafalan, dengan membaca untuk memahami kan beda. Nah, terkadang guru itu tidak fokus kepada mana membaca yang untuk memahirkan siswa melafalkan dengan membaca untuk memahami teks. Nah, sehingga proses berjalannya pembelajaran itu tidak melafalkan tapi tidak fokus, memahami tapi tidak fokus, dan akhirnya jatuhnya kepada menerjemah. Ketika menerjemah, lalu nanti akan ibaratnya itu harusnya lurus, dia akan ke kanan. Kenapa? Akhirnya banyak membicarakan tentang kosakata. Lalu kosakata yang dibahas, terjemahnya ini, terjemahnya ini. Akhirnya waktu habis, pelafalannya belum
siswa belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk membaca, memahaminya juga sifatnya parsial karena hanya fokus kepada penerjemahan. Nah, ini sering kita temukan karena tidak fokus. Nah, supaya fokus maka kita perlu melihat ulang lagi tujuan pembelajarannya. Terkadang juga kita itu guru, maksudnya saya juga termasuk, bahwa kita mengajar sesuai urutan yang ada di buku terkadang. Ya, di situ ada mufradat, mengajar mufradat. Di situ ada materi istima, mengajar istima. Di situ ada hiwar, mengajar hiwar atau kalam. Nah, sehingga tidak terkoneksi antara mufradat, istima dengan kalam. Artinya parsial. Nah, itu juga akan menjadi siswa kita tidak akan bisa menghubungkan dalam penguasaan bahasa Arab itu yang mana, apakah hafal mufradat atau bisa melafalkan atau bisa berbicara. Maksudnya membaca tadi, melafalkan, membaca. Nah, yang kedua adalah memilah bahan dan materi terkait komponen bahasa yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar dan yang penting bagi mereka. Kita sering dipusingkan dengan materi ajar yang panjang dan banyak. Tapi kita lupa mana bahan atau materi yang penting. Misalnya, sekali lagi contohnya qiraah. Bahannya panjang. Misalnya ulun lihat itu karena baru membimbing mahasiswa PPL, tadi pagi menjemput mereka di Sanawiyah. Materi qiraahnya panjang. Lalu guru ini mengambil keputusan hanya membacakan bagian awal saja atau paragraf pertama gitu. Karena waktu dan sebagainya, alasannya gitu. Nah, sehingga lupa apa sih materi yang penting untuk para siswa ya, di kelas itu. Jadi ini kembali lagi kepada kita sebagai guru memahami betul kemampuan para anak didik kita. Yang ketiga adalah memilih dan menentukan metode atau strategi dan media yang sesuai dengan tujuan dan materi ajar. Ya, ini sudah biasa ya, tentu saja materi itu tidak akan tersampaikan dengan baik kalau dalam pemilihan metode atau strategi dan juga dibantu media itu tidak sesuai. Nah, yang keempat ini juga penting nih. Tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana kita bisa memberikan kesempatan yang sama kepada para pembelajar atau peserta didik untuk belajar dan berlatih. Yang biasa kita lihat itu diantaranya adalah kita kurang sabar dalam mengajarkan atau melatihkan suatu materi kepada siswa. Misalnya dalam hal melatih misalnya dengan menggunakan metode sam'iyah syafawiyah. Nah, secara teoritis mengajarkan bahasa Arab dengan metode ini itu ada tahapan-tahapan. Misalnya guru membaca atau memperdengarkan, siswa menyimak dulu, jangan langsung diikuti kan gitu. Nah, terkadang siswa kada sabar juga langsung mengumpati apa yang dilafalkan guru. Nah, berarti cara kita adalah di awal sudah diberikan pemahaman kepada siswa, dengarkan saja jangan diikuti, berarti gitu kan.
Jadi mungkin sebagian kita dalam hal mempraktekannya itu juga perlu kita kembali lihat. Misalnya memperdengarkan siswa menyimak, kemudian memperdengarkan yang kedua siswa mengikuti, kemudian siswa secara mandiri melafalkan atau mengulang apa yang sudah mereka dengarkan. Itu masih secara klasikal. Nah, terkadang guru itu langsung kepada individual. Yang klasikal belum selesai atau bahkan belum ada secara klasikal, langsung individual. Nah, itu juga berarti secara prinsip atau tahapan dalam thariqah Sam'iyah Syafawiyah itu tidak jalan. Nah, jadi harapannya kita sama-sama untuk mengkaji kembali secara teori terkait dengan bagaimana penggunaan metode itu. Baik, ini agak panjang. Intinya adalah dalam bahasa Arab itu sudah kita pahami bersama, paling tidak ada dua hal di sana. Pertama adalah ada komponen bahasa, ada keterampilan bahasa. Nah, semuanya ini saling terkait, tidak bisa lepas, tidak bisa hanya istima, tidak ada keterampilan yang lain misalnya, atau misalnya mengajarkan kalam tapi aswatnya belum diajarkan, aswatnya dari sisi komponennya. Jadi saling terkait. Tidak bisa kita hanya mengajarkan kalam tapi lupa aswat, ya. Bunyi dari mengajarkan bagaimana bunyi dari setiap huruf itu. Oke, ini sebenarnya penjelasan dari sebelumnya juga. Oke. Ya, simpulan aja dah. Simpulan di sini adalah konsep Merdeka Belajar pada hakikatnya mengarah kepada inovasi dan kreativitas menurut salah tulis pengajar dalam pembelajaran dan kepada kemandirian serta menciptakan budaya belajar bagi pembelajar. Jika pengajar dan pembelajar secara bersama-sama berperan sesuai dengan harapan konsep Merdeka Belajar, maka tercipta pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Jadi kembali lagi bahwa arah dari Merdeka Belajar ini adalah bagaimana inovasi pembelajaran, kemudian juga budaya belajar itu sendiri. Dan arah dari Merdeka Belajar itu adalah mengarah kepada dua hal. Pertama, guru kita semua, kemudian yang kedua adalah siswa. Sementara yang lain itu tergantung kita terkait tujuan, materi, metode, strategi, media, dan yang lainnya. Jadi kita sendiri sebenarnya yang berperan penting dalam menjalankan kurikulum, ya, Merdeka Belajar ini. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang. Insya Allah nanti ada mungkin diskusi atau tanya jawab. Sekali lagi yang saya sampaikan adalah hanya bersifat teoritis, filosofis, ya, tidak kepada bagaimana misalnya medianya, bagaimana metodenya dan sebagainya. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri kita plus dulu untuk materi utama. Kita lanjut saja untuk pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Ustazah Ainun Jariyah, SAG MPDI, tentang bagaimana merancang pembelajaran interaktif dengan kelas poin, ya. Ini cukup menarik, kita simak nanti sebagai modal kita, ya, guru di dalam kelas untuk menyampaikan kepada siswa. Sepenuhnya kami berikan waktu kepada Ustazah Ainun Jariyah
untuk menyampaikan materinya. Sudah. Ya Bu, sekitar 10 sampai 15 menit lah. Nanti kita ada sisi tanya jawab ya Bu ya. Jam sampai jam 12.10 menit. Supaya nanti ada tanya jawab lah sebelum zuhur kita. Kalau zuhur kita sudah stop nanti. Mungkin. Silakan Bu. Syukran jazilan ya jalasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Siyadatul kiram al-mutahaddits al-awwal Ad-Doktor Ahmad Muradi Magister, Al-Mukarram Rais Jam'u Mudarrisil Lughatil Arabiyyah bi Kalimantan Al-Janubiyah wa Sekretar Majma' Mudarrisil Lughatil Arabiyyah bi Kalimantan Al-Janubiyah, asatiz wa ustadzat alladzina yashtarikuna fi hadhihi an-nadwa, wa ya ayyuhal hadirun al-kiram, astazin li atakallam bil lughah Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum. Itu modalnya Bu Ai. Mohon izin Bapak ulun berdiri karena mengurangi gugup. Karena luar biasa hari ini ulun sangat berbangga hati bisa ketemu satu meja bersama Profesor Dr. Ahmad Muradi MPD. Beliau walaupun masih muda, Masya Allah luar biasa. Kalau beliau mengarang buku biasanya ulun menjawab, Ustaz bukunya adakah, kirimi ulun ke Manfaat Banjar gitu. Tepuk tangan dulu buat beliau. Saya pribadi terkejut melihat agenda yang diberikan oleh panitia. Di situ tertulis merancang pembelajaran interaktif. Sebelumnya sebenarnya saya hanya memberikan diseminasi atau pengimbasan setelah saya mengikuti kegiatan perancangan media pembelajaran interaktif dengan kelas poin. Jadi nanti kalau untuk lebih banyaknya mungkin tidak cukup waktu kita untuk hari ini. Baik, asatidz ustadzat, mungkin pian sudah pernah mendengar yang namanya kelas poin. Boleh irfa' yadak, boleh angkat tangan yang sudah pernah mendengar kelas poin. Ulun kenal nih ada wajahnya Miss Alfi. Beliau adalah guru di Kota Banjarbaru. Alhamdulillah sudah kemarin pengenalan kelas poin ya Bunda ya. Alhamdulillah. Sudah tampil? Iya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi diseminasi pembelajaran interaktif dengan kelas poin. Mudah-mudahan ini nantinya bisa bermakna dan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, tadi kita mungkin masih banyak yang belum tahu tentang apa itu kelas poin. Mudah-mudahan ini laptopnya bisa bersahabat, bisa menampilkan slide yang telah saya buat tadi malam. Harusnya ini muncul video ya. Oke. Sabar Bapak Ibu.
Ini adalah sebuah tayangan di mana menunjukkan bahwa kelas poin itu bisa digunakan untuk membangun interaksi bersama semua murid, guru ya. sehingga kelas menjadi lebih. Iya. Baik, apakah itu kelas poin? Kelas PowerPoint. Kemudian pembelajaran akan menjadi dua arah karena akan terjadi interaksi tanpa kita harus keluar dari PowerPoint kita. Kemudian peserta didik juga tidak perlu mendownload aplikasi apapun untuk bisa bergabung ke kelas guru. Kemudian guru bisa mengubah slide menjadi kuis hanya dengan satu klik tombol ya, sehingga slide PowerPoint kita itu bisa menjadi kuis yang interaktif. Kemudian saat penampilan slide dan pertanyaan kuis dijalankan, semua peserta didik akan dapat merespon dengan perangkat mereka, baik melalui handphone maupun laptop misalnya. Dan hasil dari tanggapan para peserta didik tersebut dapat dikumpulkan dan ditampilkan secara live, secara langsung bisa dilihat. Nah, kemudian kenapa kita harus menggunakan kelas poin ya? Itu tadi Bu, antara lain karena dengan kelas poin ini akan terjadi sebuah keajaiban-keajaiban yang ada di dalam PowerPoint. Kemudian guru juga tidak perlu banyak belajar perangkat ya untuk mengetahui berbagai fitur-fitur yang ada. Tetapi guru hanya cukup tadi melalui PowerPoint-nya, ia bisa nanti menyajikan sebuah kuis yang interaktif kepada anak didiknya. Kemudian apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama pastinya Bapak Ibu harus punya slide PowerPoint-nya. Sudah punya kan ya Bapak Ibu pasti? Nah, kemudian yang kedua adalah menambahkan tombol-tombol pertanyaan interaktif. Bapak Ibu, di kelas poin ini ada 5 jenis kuis interaktif yang bisa kita berikan kepada anak didik kita. Baik itu nanti multiple choice atau pilihan ganda, bisa short answer atau jawaban singkat, bisa nanti slide drawing, menggambar di kanvas atau di slide. Kemudian bisa juga ada namanya word cloud, ya, awan kata. Artinya nanti kalau kita mau menggali tentang pendapat anak, itu kata-kata yang menjadi pilihan anak-anak itu akan menggelembung membesar begitu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah rasa penasaran? Kalau Bapak Ibu sudah rasa penasaran dengan yuk kita bermain-main dengan kelas poin dengan cara Bapak Ibu membuka perangkatnya baik HP ataupun laptop dengan cara mengetikkan silakan Bapak Ibu atau yang mau bermain di kelas poin mengambil perangkatnya dengan mengetikkan kelas poin. Diketikkan kelas poin kelas double S poin .app kelas poin .app. Kalau sudah, nanti akan muncul di layar Bapak, di perangkat Bapak Ibu seperti ini, benar? Iya, silahkan di situ dibuat kode kelasnya. Mana Bu kode kelasnya? Ya belum Pak, karena saya belum men-slide show dari slide saya. Bentar, saya buka kembali slide-nya.
Mohon maaf Pak, ini entah karena tangan saya atau karena saya yang gugup, jadi kayaknya operasinya kurang cepat. Baik, nggih. Iya. Ini saya harus slideshow dulu, baru nanti muncul kode kelasnya. Ada muncul Bapak Ibu kode kelasnya? Nah, muncul lagi yang seperti ini aturannya. Mohon izin saya kurang ini high present. Nggih Pak, ada muncul Bapak Ibu, mohon maaf. Ini nggak bisa. Ada kelihatan? Nggih. Muncul lagi Bun yang seperti kemarin. Muncul kode kelasnya Bapak Ibu. Nggih. Bisa disebut Bapak Ibu kode kelasnya. 11426. Syukran. 11426 Bapak kode kelasnya. 11426. Silakan Bapak Ibu masukkan nama pian di situ. Kama ada adalah hayawanati fis surah. Nah, ini hanya ice breaking Bapak Ibu. Amati fotonya, silahkan hitung berapa jumlah hewan yang tampak di situ. Belum Bapak, kan ulun belum mengklik ini. Oke. Iya, silahkan masuk Bapak Ibu di kelas poin dengan kode 11426. Sudah kirim, baik, 3 orang yang telah kirim. Nah Ibu, uniknya di kelas poin ini sang guru bisa tahu berapa sih jumlah yang saat ini sudah bergabung. Saat ini sudah bergabung ada 10 orang, yang belum kirim ada 5 orang Bapak Ibu. Dan saya bisa tahu siapa yang belum kirim ini. Ini mohon maaf atas nama Bapak Muhammad Rahman, Bapak Fakrianur, Nur Mutmainah belum kirim. Nah, oh deleperi rupanya. Nah, ini Bapak Ibu untuk apa istilahnya mengurangi ghosting anak-anak ke Bapak Ibu gurunya ya. Kadang-kadang apalagi saat kita online itu kan Zoom dinyalakan, kamera ditutup, anaknya kemana, bahkan katanya ditinggal tidur, pernah tinggal tidur. Jadi dengan kelas poin insya Allah anak-anak tidak bisa mengghosting kita. Bisa kita panggil, ini Aminah kemana, kamu belum jawab nih. Sang guru bisa tahu, ini 3 orang Bapak, oh sudah kurang. Sampai sudah sisa 2 orang yang belum kirim, seperti itu. Nah ini ada 15 orang yang telah kirim Bapak Ibu. Sepi ya, nggak ada musik. Ini bisa kita jalankan musiknya Bapak Ibu. Tapi mohon maaf tadi sepertinya nggak ada ya. Oke. Ini bisa kita atur waktunya, mau 1 menit, 2 menit, atau dirasa cukup nih waktunya mepet. Yuk kita close submission. Udah ya, ada 16 orang yang bergabung. Nah ternyata ini bisa di. Oi Miss Alfi ternyata duluan jawab. Dia jadi juara kita pada soal pertama ini gitu Pak. Anak-anak kan senang dia. Hore, tepuk tangan buat Miss Alfisha yang telah mengirim dengan cepat dan tepat di kuis interaktif pertama kita. Baik, nah Bapak Ibu, slide hasil anak-anak ini bisa kita simpan Bapak Ibu. Nih insert. Nih nanti jadi slide tambahan saya.
Nah, oh, 5 menit. Oke. Oke, kita bercepat-cepat ya. Ya, itu slide yang pertama. Artinya Bapak Ibu untuk kelas poin bisa untuk tadi multiple choice ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu hasilnya tersimpan di slide saya. Nah, berikutnya kita masuki kuis interaktif yang kedua. Kita mencoba yang namanya short answer, jawaban singkat Bapak Ibu, di mana di sini Bapak Ibu silahkan menuliskan huruf yang kurang dari kalimat tersebut. Ketik aja pakai huruf Latin nggak apa-apa. Oke. Sudah bisa muncul di tempat Bapak Ibu? Ada di HP Pian muncul apa Bapak Ibu? Bentar, ini tadi ini dah. Sudah muncul apa? Belum ya? Nah Bapak Ibu, karena tadi di pengaturan dia tidak otomatis, maka kalau saya tidak mengklik slide-nya maka dia tidak akan muncul di HP Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah bisa terlihat soalnya? Masih loading kah dia? Apa karena jaringan ya? Baik Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya kurang paham kenapa jadi bertingkah. Iya, ini Ibu kita pindah ke yang kuis berikutnya, yakni slide drawing, di mana Bapak Ibu nanti diminta untuk menghubungkan antara gambar dan kata di sampingnya. Ini bisa ditarik dengan garis lurus Bapak Ibu. Ada fasilitas apa di HP Pian di situ? Ada pulpennya nggak terlihat di bawah? Ada di bawah yang ada kelihatan apa? Sama dengan yang di layar enggak? Sama. Di HP Bapak Ibu sama dengan yang di layar? Di layar kelihatan apa? Iya. Itu silk, hubungkan dengan cara menarik garis lurus. Open slide Bapak Ibu, open slide ada ya. Nah di bawahnya
ada warna-warni itu bisa Bapak Ibu klik untuk menjadi pulpen yang Bapak Ibu gunakan untuk menarik garis, karena perintahnya adalah menghubungkan. Silahkan ditarik saja dari mana, dari gambar warna itu dihubungkan dengan kalimat yang ada. Ditarik aja Pak. Nah di Lupian ini mencoret-coret atau menggambar di slide yang disajikan oleh guru. Oke. Iya, ada 12 orang yang telah bergabung. saja. Waktu kita sudah habis. Slide sebentar. Oke, sebentar ini terakhir boleh. Ada 12 orang yang bergabung. Mohon izin saya close ya. Nih, nah Bapak Ibu. Ini adalah hasil coret-coretan Bapak Ibu tadi. Ini pengen saya simpan. Nah, sebentar. Kemudian nanti akan simpan lagi. Tadi saya tambahkan menjadi slide saya. Sudah ya, mudah-mudahan sih sudah. Nah ini hasilnya, hasil pekerjaan Bapak Ibu. Ketahuan di situ siapa yang memilih. Nah tuh, nah, oke. Mohon izin satu, mungkin, mohon izin sedikit lagi Pak ya. Bapak Ibu, mohon izin silahkan di-upload foto pian hari ini. Ada kan ya di perangkat, kalau tidak kalau di HP bisa langsung dikirim ya, nggih. Iya, silakan Bapak Ibu. Iya, dibuka HP-nya. Kalau nggak ada di perangkat boleh langsung foto, kan ada kamera tuh ya, langsung bisa di situ. Selfie boleh ya, silakan direkam, kirimkan. Oke, belum ada yang kirim, rupanya delivery-nya lama ya. Ya, satu, dua orang sudah kirim. Nih, saya bisa lihat di sini Bapak. Mohon maaf yang pending siapa. Ini yang sudah kirim atas nama Miss Alfisha. Kemudian, nah kelihatan kan di situ yang sudah kirim. Yang belum juga saya tahu. Yang belum itu. Kira-kira kalau seperti ini anak-anak bisa tidur nggak pelajaran kita? Nggak bisa, nggak berani dia pasti. Oke, 11 orang. Ada lagi yang mau kirim? Kalau tidak, close. Ini hasilnya. Oke. Ini pesan sponsor Pak, kalau misalnya nanti ini ada kegiatan seperti ini, Bapak Ibu mau ikut nggak? Tapi nggak, nanti aja ya. Terakhir Bapak Ibu, terakhir 1 menit insya Allah cukup. Satu kata, mohon pendapat Bapak Ibu tentang pembelajaran dengan menggunakan kelas poin. Baik, 1 menit Pak. Baik, 1 orang telah bergabung. Ulun tadi ganti slide Pak. Harusnya sih ulun yang 1 kata. Baik. Ya, silakan tuliskan 1 kata tentang kelas poin. 9 orang telah bergabung.
lanjut Ustazah Ainun. Sudah habis? Iya. Oke. Materi kita yang kedua sudah selesai. Kita beri aplaus untuk Ustazah Ainun. Menarik ya apa yang disampaikan oleh kedua narasumber berkaitan dengan tema kita hari ini. Kita tawarkan kepada Bapak Ibu apakah ada pertanyaan ataupun yang lainnya. Ini kita berhubung juga waktu sudah habis Bang lah. Tapi kalau mau bertanya kita berikan kesempatan gitu. Ada? Iya, silakan Ustazah. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang ulun hormati, ulun ingin bertanya tentang pembelajaran bahasa Arab ya, khususnya kepada Pak Doktor. Untuk era sekarang, apakah masih relevan metode menghafal mufrodat, Pak? Ya, karena ya satu sisi pendapat ulun sering dengar bahwa menghafal itu udah nggak relevan lagi gitu. Tapi bagi ulun pribadi, kalau nggak hafal gimana caranya anak bisa mengingat. Sedangkan itu mufrodat itu atau kosakata bahasa Arab kan bukan bahasa sehari-hari gitu ya. Ulun ingin pendapat Bian seperti apa. Kemudian juga bagaimana teknisnya untuk mengejar materi yang sebegitu banyak gitu ya, dengan berbagai maharoh yang harus yang harus dikuasai anak. Jadi seperti kita ketahui bahwa ada maharoh kitabah, qiraah, istima dan seterusnya, dengan waktu yang menurut ulun begitu mepet ya, hanya 3 jam pelajaran ya dalam 1 minggu gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari ulun, 2 pertanyaan. Terima kasih Ustazah dan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mintakan kepada Pak Dr. Ahmad Muradi. Baik, terima kasih. Karena waktu juga ini kita berpanjang lebar. Ada 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Langsung kita jawab saja. Menghafal mufradat ini menurut saya pribadi itu masih relevan. Cuman bagaimana atau metode apa yang pas untuk menghafal itu sendiri kan? Apakah secara tradisional atau dengan menggunakan strategi? Nah, sebaiknya untuk menghafal mufradat ini sebaiknya dengan menggunakan strategi dan juga mungkin permainan. Misalnya tentang warna, kan warna itu bisa dengan menggunakan permainan atau juga menggunakan media permainan. Jadi tidak menghafal kata per kata, tidak. Tetapi dengan media atau dengan permainan, atau misalnya dalam satu kalimat. Nah, sehingga makna setiap mufradat itu memang sesuai konteksnya. Mufradat itu digunakan. Ya. Yang kedua adalah teknis. Nah, ini berbicara tentang teknis. Pada dasarnya 4 keterampilan itu kan terintegrasi gitu. Tidak dipilah-pilah sebenarnya dari sisi kemampuan. Seseorang tidak akan mampu berbicara dengan baik kalau istimanya tidak maksimal. Seseorang tidak akan mampu qiraah dengan baik ya, kalau pelafalannya belum dimaksimalkan juga. Jadi sebenarnya ketika kita melatihkan istima, itu pada saat yang sama kita juga melatihkan kalam di situ kan. Jadi bisa menjadi satu kesatuan. Nah, di sini
mungkin perlu kita sampaikan bahwa secara teori kan tidak ada yang namanya pembelajaran mufradat, pembelajaran artinya terpisah, secara terpisah, tapi secara terintegrasi. Nah, misalnya di situ ada mufradat. Nah, mufradat itu hanya memperkenalkan kepada siswa mufradat yang baru ini, tapi bukan untuk diajarkan secara terpisah. Ya, mungkin beberapa menit kita ambil dari pertemuan, misalnya anggap saja untuk masih ya, untuk sanawiyah 35 menit, 40 ya, menit ya, 40 menit ya, 40 menit. Nah, misalnya kita ambil cuman 5 menit saja untuk mufradat itu, kita bisa langsung kepada istima, karena di dalam materi istima itu kan ada mufradat juga, mufradat yang sama gitu. Jadi tidak fokus kepada mufradat saja, tapi langsung kepada istima. Kemudian pada saat istima itu sendiri itu kan nanti ada melafalkan, kemudian mengungkapkan, kemudian memperagakan. Nah, sebenarnya itu bisa dijadikan, misalnya kita istima kalam itu jadi satu bisa. Kemudian istima dengan kitabah bisa jadi satu. Istima kita ambil misalnya imla istima. Jadi kita langsung gabung dengan kitabah berikutnya. Jadi imla dan artian kitabah di sini. Kemudian qiraah itu bisa kita gabungkan, misalnya pembelajaran komponennya diambil dari aswat, bunyi, kemudian qiraahnya. Jadi itu bisa sebenarnya, bisa kita integrasikan. Kalau mengingat waktu mungkin 4 mahar langsung itu mungkin tidak akan cukup, tetapi mungkin dua-dua lah. Misalnya tadi istima dengan kalam itu bisa, kemudian istima dengan kitabah bisa. Jadi seperti itu bisa kita integrasikan. Mungkin secara praktisnya seperti itu. Itulah jawabannya ya. Maaf. Terima kasih jawaban yang telah diberikan. Masih ada lagi atau kita cukupkan? Karena ini sudah lewat waktunya kita molor. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Nanti setelah ini kita makan siang mungkin di sebelah kiri ya dari kita, di kelas berapa itu? Kelas MIPA 5 ya. Ya, setelah ini acara nanti. Namun sebelumnya kita beri aplaus dulu kepada narasumber kita hari ini. Sebagai kenang-kenangan kita akan berikan kenang-kenangan untuk para narasumber yang akan diserahkan oleh Ketua Forum MGMP Bahasa Arab se-Kalimantan Selatan kepada Ustadz Taufikur Rahman SPD. Ya, dipersilahkan untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada kedua narasumber kita hari ini. Silakan Ustaz. Sebentar, saya hadiah bagi yang bertanya. Saya ada bawa buku. Silakan ke depan.
Ya, sekali lagi kita beri aplaus untuk kedua narasumber kita hari ini. Demikian untuk seminar kita hari ini. Mungkin ulun dari moderator ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, kita makan siang di kelas MIPA 5 tadi. Secara prasmanan ya. Makanya untuk para pembimbing